المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الكبير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد السراج المنير وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم المصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وثبت لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif, yang mulia para tuan-tuan guru, mohon maaf ulun kada nyambatkan ngarah pian-pian berataan, namun kada mengurangi rasa hormat ulun lawat pian semuanya, semua tokoh-tokoh para pejabat yang berhadir baik sipil maupun militer yang kami hormati, hadirin hadirat pecinta Nabi Muhammad SAW yang ulun banggakan, yang ulun muliakan. Mudah-mudahan sabarataan nang hadir ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bersyukur benar ulun uga tajajak bahaur. Bahari-bahari cuma tahu ngarannya bahaur. Mana mendekannya bahaur? Kada tahuan. Hari ini alhamdulillah sudah merasakan bagaimana rute menuju bahaur. Ternyata luar biasa, banyak rintangan dan tantangan. Mulai dari hendak berangkat, speednya berganti karena mesinnya kadang mau naik, macam-macam lah, penuh dengan rintangan dan tantangan. Ya memang rintangan itu pasti ada kan, rintangan rintangan sudah pasti ada, hadapilah semua dengan tabah juga dengan kebesaran jiwa. Rintangan banyak, wah sakitnya karena ombak di sini. Sakit parut yang sakitnya tuh di sini ya. Sakit. Yang pas menyeberang baru masuk ke sungai halus. Sakit oke ini apa haur uyuhnya. Apalagi jaga jalan darat ibuhannya. Uyuh lagi guru pintu le. Ajar ini tahu lima haur. Tapi bagusnya ini bisa menjadi lahan untuk nambah istri seikung di sini. Soalnya kan rutenya jauh kan, jadi pilih Tuhan ada mungkin hakul umpat karena sini, karena jalannya rakai, jalannya macam-macam, camatnya ada hakun di aspal, masyarakatnya ada hakun di Betui juga, ya nyaman lah kayak itu lah, jadi lahan gitu. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai ulun tak sini. Walaupun cuma sekali pertemuan di sini, insyaallah di lain kesempatan kita akan bertemu lagi insyaallah. Hadirin sekalian rahimakumullah. Di dalam bulan Rajab yang mulia ini kita mengingat peristiwa yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa yang menjadi mukjizat terbesar kedua setelah Al-Quran. Mukjizat Nabi yang paling ganar itu Al-Quran, kemudian nomor 2 itu Isra wal Mi'raj. Karena Isra wal Mi'raj kada suah dibariakan lawan siapapun kecuali hanya kepada Nabi Muhammad SAW.
kejadian yang super ajaib, kejadian yang sangat aneh di otak manusia, kadang masuk akal. Makanya kalau Nabi menyampaikan Isra Mi'raj itu, fa huwa ballaghal ummata bil Isra'i wa fardhi khamsatin bil iqtira'i. Nabi menyampaikan kepada umat manusia ini macam-macam kelakuannya ketika mendengar Nabi menjelaskan Isra Mi'raj. Ada yang bertambah mukmin, bertambah beriman, ada yang waktu mendengar Nabi mengisahkan bertambah kafir. Sekelas Abu Bakar Siddiq beruntung karena percaya dengan kejadian Isra Mi'raj. Waktu Nabi mengisahkan, aku dijalankan Allah dari Mekah ke Palestina, naik ke langit, bulik malam itu juga. Aku Abu Bakar lebih pada itu percaya. Siddiq yang bulannya. Ini orang yang pertama kali membenarkan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di lain golongan, waktu mendengar Nabi mengisahkan Isra Mi'raj, banyak nambah embung kubiah. Istilah bambung kupiah itu bahasa orang Wahidi dibilaki mata. Aku Nabi malam tadi tulah mulai Makkah ke Palestina, naik ke langit, bulik malam itu juga. Nah kurang bilaki orang mata. Kalau jurang Muhammad tahu hari kami percaya lah kau tahu mepandir bagus kau, kami percaya akan sambatmu hari ini jurang kami percaya lagi kau tuh dusta. Tidak bisa, mestinya kau tuh ini. Tidak percaya lagi jurang kami mengarandalnya itu keterlaluan. Ini fitnah. Memang muncullah sudah yang diperlihatkan Allah kepada Nabi wa ja'alna ru'yal lati araina illa fitnatan linnas. Apa-apa aja yang kami perlihatkan kepada engkau wahai Muhammad, ini menjadi ujian dasar manusia. Ada yang tambah beriman, ada yang tambah kafir. Alhamdulillah kita sabarataan terpisah dengan Nabi Muhammad ribuan tahun, tapi sampai hari ini kita beriman dengan kejadian Isra wal Mi'raj. Alhamdulillah. Hadirin sekalian rahimakumullah. Ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu malam beliau berbaring di Hijr Ismail. Ada pula riwayat yang menyebut Nabi berbaring di rumah Ummi Hani. Ummi Hani itu sapupu oleh Nabi kita. Ummi Hani itu ngaran Sidin Atikah binti Abu Thalib dan sanaknya Sayyidina Ali. Jadi bersapupu lawan Nabi. Nabi rancak kuring di rumah Ummi Hani. Bahkan kuring-kuring siang Nabi rancak di rumah Ummi Hani. Ummi Hani ini nang dulu Sidin mengumpulkan palohnya Rasulullah. Jadi Nabi itu tak kuring tak paluh di tanah Sidin pakai wadah. Ulah Sidin paluhnya Nabi kita Muhammad jadi minyak harum. Jadi Sidin kada tukar minyak harum. Pokoknya bila melihat Nabi Muhammad kuring di tanah Sidin, titikan paluh Nabi Muhammad itu dijadikan minyak harum. Karena paluhnya Rasulullah berbau misik, berbau minyak harum. Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Berbeda paluh kita bawa taraf nikah, taraf masak. Alih benar itu dicium. Disitulah turun malaikat Jibril mengambil Rasulullah, membawa Nabi ke tepi sumur Zam-Zam, membedah dadanya Nabi, membersihi hatinya Nabi supaya tambah bersih. Jadi mendengar dibersihi itu bukan hati Nabi ringga, kada, tapi untuk menambah kebersihan, menambah kebersihan hatinya Nabi. Ditutup, dibedah, dimasukkan Islam, iman, ilmu, yakin, hilim, dibuat ke dalam situ, ditutup, distempel dengan khatamun nubuwah baina katifai, di antara dua belikatnya baginda Nabi SAW. Itu proses yang pertama yang dilakukan sebelum pemberangkatan Isra wal Mi'raj. Nah setelah itu, summa utiya bil buraq musrajan muljaman wa huwa dabbatul abyadu tawilun fawqa al-himar wa duna al-baghal yadau hafirahu 'inda muntaha tarfih muttariban udunain idza ata 'ala jabalin irtafa'at rijlah wa idza habata irtafa'at yadah. Kemudian dibawa kepada baginda Nabi SAW seekor buraq
yang disiapkan dengan pelana dan tali kendali di kepalanya. Buraq adalah Seekor binatang yang berwarna putih, lebih besar dari keledai dan lebih kecil sedikit daripada bakal. Bakal itu binatang perkawinan mungkin antara kuda dan keledai, antara. Ia mampu meletakkan kaki depannya sejauh yang dapat dilihat oleh matanya. Senantiasa bergerak-gerak dua telinganya. Dua kaki belakangnya akan memanjang kalau ia mendaki gunung. Dan dua kaki depannya pula akan memanjang apabila turun dari gunung. Itulah buraq, binatang yang termasuk aneh. Namanya buraq. Buraq itu secepat kilat. Ada pesawat dahulu namanya buraq, kawannya Garuda lah hari tidak lagi loh. Binatang inilah yang membawa baginda Nabi alaihi wasallam. Lahu janah in fakhidaihi yahfidhu bihi fasta'sada alaih fawada'a Jibril yadahu ala ma'rifatih thumma qala ala tastahyi ya buraq fawallahi ma rakibaka khalqun akramu minhu. Ia mempunyai dua sayap di kedua pahanya yang dapat menguatkan pergerakan kedua-dua kakinya dengan sayap tersebut. Baginda Nabi SAW menjadi sukar untuk mengendarai buraq yang berjalan ke sana kemari menunjukkan kebolehannya di hadapan baginda Nabi SAW dan Jibril. Lalu Jibril memegang kepala buraq dengan tangannya seraya berkata, wahai buraq, tidakkah engkau malu memperagakan kebolehanmu itu? Tahukah engkau bahwa demi Allah tidak ada seorang makhluk pun yang menunggangimu lebih hebat dan lebih mulia di sisi Allah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Fastahya hatta irfadda araqan wa qarra hatta rakiba wa kanat al-anbiya tarkabuha qablah wa qala Sa'id bin al-Musayyab wa ghairuhu wa hiya dabbatu Ibrahim allati kana yarkabu 'alaiha lil baitil haram. Kemudian buraq pun diam setelah ditegur begitu sampai mengalir peluh di badannya keringat, merasa malu dengan sikapnya yang kurang sopan itu. Setelah buraq tenang, maka dapatlah dengan mudah baginda Nabi SAW menaik dan buraq kendaraan Nabi SAW. Berkata Sa'id bin Musayyib radhiyallahu anhu dan yang lainnya, buraq itu adalah kendaraan Nabi Ibrahim alaihissalam yang baginda Nabi mengendarainya ketika berangkat dari Palestina menuju Baitullahil Haram Al-Ka'bah Al-Musyarrafah setiap kali berkunjung melihat istrinya Siti Hajar dan putra kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam. Ini sekilas diceritakan sejarah kendaraan yang dipakai oleh Nabi saat Isra. Isra itu artinya perjalanan Nabi dari Makkah ke Palestina, itu namanya Isra. Wa ba'da Isra'in urujun lis-sama. Nah, mi'rajnya kita naik ke langit. Naik ke langit kada pakai buraq. Naik ke langit pakai tangga. Jadi ada rafraful aqdar. Ada tangga. Ini yang menjadi wasilah Nabi sampai ke langit. Buraq itu cuma mengantar Nabi dari Makkah ke Palestina. Nah, di sini tadi dijelaskan panjang lebar mengenai buraq. Binatang yang aneh, warnanya putih, bisi halar ada di tang paha. Sekali mengepakkan sayapnya itu, sejauh mata memandangnya bergerak. Bila ia turun pada gunung, batis mukaannya memanjang, tangannya. Bilanya turun pada gunung, mukaan berpanjang. Bila naik gunung, belakang berpanjang. Jadi Nabi itu jalan rata terus. Kada ada istilah tahayau gunung turun gunung, ada. Jaga ada motor kakak itu. Namun benar biar bila naik gunung berpanjang bulitannya. Kekujur pula. Awak kita naik turun gunung ban muka keturun pula. Nyaman jaga ada.
Cuman kadang-kadang ini spesialis tunggangan Nabi Muhammad SAW. Dan disebutkan di sini tadi ketika Buraq ini dulu pernah ditunggang oleh Nabi Ibrahim. Apabila Nabi Ibrahim menunggang saat beliau hendak menjamuk bini lawan anaknya. Nabi Ibrahim itu diam di Palestina, diamnya di Palestina. Tapi diperintah Allah mengantar Hajar, Sayyidah Hajar dengan anaknya Ismail. Sebelum beranak sudah diantar Hajar ke Mekah. Padang Pandus, ada orang di situ mana Siti Hajar urunnya, tapi Tuhan namanya roh. Ada dalam urun kada. Paham ya Hajar itu bini nang solehah. Bini nang solehah paham apa yang diperintahkan oleh suami, mengerti apa yang dipadani laki. Itu bini solehah. Sekala Siti Hajar diantar ke Mekah 6 hari, kadada lalu penduduknya seikung-ikung. Diantar Hajar di situ. Awal ketiana ditinggalkan oleh laki. Bayangkan biar, tapi nama nyuruhnya Allah. Siti Hajar langsung taat. Inggih pun apa jadi biar Hajar. Sosok bini no solehah. Alih cari begini biar. Wah ini namanya salahah. Solehah ngalih mencari nang salahah banyak banget nang salahah. Bini nang solehah itu maasi lawan papadah laki. Apa jar laki ikut terus. Apakah laki menyuruh? Apalagi begonya disuruh maco salawar ada apa? Kayak apa kisahnya? Awak lagi guring salawar 2-3 lapis. Takunin bukan guru-guru nih apa hukumnya? Seorang bini nang berisi laki guring bersalawar apa hukumnya? Nah, kenapa ya guru hukumnya guru guring bersalawar? Makruh kan? Atau apa kan? Orang yang bisi laki hendaknya guring jangan bersalawat. Jujur. Disuruh nang mana bisi laki guring jangan bersalawat. Bebaju di sekitar selesai, terus sama salawat di dalam. Kenapa? Jaga-jaga kalau kau lagi minggu. Jadi ibaratnya minggu tangan malam, tinggal inya mangkat, selesai tanpa membangunkan dia guring. Itu. Ini awak belaki, salawat berlapis-lapis macam-macam. Nah lain, nang kada belaki atau guring di rumah orang, ayo, berlapis-lapis salawat. Itu. Menang kada di rumah orang, di rumah seorang aja jangan bahasa salawat, lebih nyaman ya. Kayak itu orang jadi bini yang solehah. Bini yang solehah itu apa jar laki ya. Dan di antara ciri bini yang solehah yang di akhir zaman paling sulit kita temukan yaitu bini yang siap mengawinkan lakinya. Itu yang paling susah dicari di akhir zaman. Padahal mengawinkan laki itu pahalanya luar biasa ya. Tapi perjuangannya berat, luar biasa. Rumusnya ini kayak anak penguluh. Kada rela berbagi piala tuh kada mau digilir. Harus ampuninya. Padahal nang memerintahkan itu Allah langsung menyuruh dua, masna wa sunas wa ruba. Kecuali fa in khiftum alla ta'dilu hanya fawahidah. Mun takutan kada adil hanya seiko. Tapi mun kawa adil bagus lagi. Ya itu. Nang paling bagus lagi itu bini ngawinakan. Ulun yakin pian bila zaman wayah ini ada bini wani mengawinkan laki, ulun 100% yakin itu bini waliullah. Yakin ulun bibinya itu wali bila kau ngawinkan laki. Yakin ulun 100% yakin. Wali biar kau ngawinkan laki. Wali biar kau ngawinkan laki. Ada kekembang kan bini ada wali. Paham-paham ya biar. Di akhir zaman ibu-ibu banyak binian pada lakian.
Itu yang disampaikan Nabi, wa yaksuran nisa wa yakillar rijal hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahid. Binian banyak, lakian sedikit, sampai perbandingannya 1:50. Banyak stok di bini nang kada pakai. Itulah makanya Bu Ibu, Anda harus memahami keadaan zaman. Tatkala kami menginginkan beristri lebih dari satu, itu bukan karena nafsu kami, wahai ibu-ibu. Bukan, tapi karena kami mengerti akan perkembangan zaman. Karena zaman mengatakan saat ini sudah masuk 1:50, itu sudah kena babnya sekarang. Makanya biar jangan bingung, ada bibinian jadi pelakor, ada bibinian jadi apa, karena banyak yang kada terpakai. Nah, sehingga kemungkinan terjadi zina itu tersebar di mana-mana akibat daripada banyaknya binian yang kada terpakai. Imannya lemah, tak pakai kada, akhirnya terjadi macam-macam yang syubhat zina. Nah, supaya itu bisa kita minimalisasikan, jadi tujuan kita untuk meminimalisir perzinahan di muka bumi, mengurangi skala penyebaran perzinahan di muka bumi, maka izinkanlah kami sebagai laki-laki beristri lebih dari satu. Ini bukan apa-apa Bu Ibu, cuma tuntutan zaman. Anda harus paham itu. Anda harus paham. Anda harus paham Bu Ibu. Iya. Anda harus paham Bu Ibu. Kita harus arek ini dari sisi sini pandangannya seperti itu. Kita harus paham karena banyak yang kada terpakai. Nah, ayo lawan biar hakon mikirakan Bu Ibu kan biar di rumah tuh uyuh, kalau lah uyuh biar bangun guring, tutup supaya subuh, menjarang banyu, ngolah sarapan, dah itu memandi anak, membajui anak, matar anak sekolah, basa sapu biar malam lantai, bata tapas, badadadai, hari-hari tak ulang ngitung-ngitung aja. Mau kada bukan biar mau. Itulah kenapa kita rancak menemukan banyak ibu-ibu di rumah harumbu yang tumbuh harumbu begitu. Mama yang kada karuan tampuk. Kenapa? Kita paham sebagai laki-laki, kita paham inya keuyuhan. Sebagai laki-laki Anda harus paham, bila melihat bini pian itu ngomel-ngomel, bini pian marah-marah, kita paham inya keuyuhan. Sebagai laki-laki yang baik, bantulah dia. Itulah yang biasa Al-Bakir lakukan, bukan sombong. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Al-Bakir orang yang senang membantu istri. Bila bini bertatapas, ulun dadadadai. Bila bini menyapu lantai, ulun melap lantai. Itu selalu kami lakukan berdua setiap hari. Kalau ulun ada di rumah. Kenyataannya sampai saat ini ulun tidak ada di rumah. Kada ada di rumah. Ya mungkin ini talawasi meninggalkan bini, kasihan. Talawasi dari hari Senin semalam berangkat meninggalkan bini sampai hari ini, esok masih ada acara di Dadaub dan Malingkau, terus malamnya di Kapuas, bulik pagi di Anjir, siang ada di Martapura, kamalian majelis ayah guru kubah, terus malamnya acara di Kampung Keramat, paginya harus check in di bandara terbang ke Tembilahan, Sumatera. Bulik dari Sumatera langsung ke Banjarmasin, dari Banjarmasin langsung nimbak ke Kapuas, plus langsung ke Palangkaraya. Jadi kada ada istilah ketemu bini. Nah, maka ini merupakan kesempatan emas untuk menambah bini sebenarnya.